Saudara semua dimanapun saudara berada, syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Langkah-langkah hidup kita Tuhan yang pegang. Setiap perjalanan hidup kita Tuhan yang menuntun. Dan kita ada hari ini, sekali lagi kita ada hari ini. Itu karena pertolongan Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita di setiap hari hidup kita. Saudaraku, apa yang menyebabkan bangsa Israel kuno sangat sulit untuk mempercayai Allah? Apa yang menyebabkan orang Yahudi di zaman dulu, zaman Musa itu, sangat sulit untuk percaya kepada Allah? Nah, kita akan melihat apa yang Ibrani pasal 3 katakan. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 14 itu dikatakan, karena kita telah menjadi bagian dari Kristus, asal saja kita berpegang teguh sampai akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Kenapa ayat ini penting dibandingkan dengan kehidupan bangsa Israel? Karena saudaraku, kita harus belajar banyak dari kehidupan umat Israel, bangsa Israel itu. Kita akan terus diingatkan bagaimana kehidupan bangsa Israel pada zaman Musa atau pada zaman dulu itu, pada zaman-zaman itu yang sulit untuk mempercayai Allah. Kita belajar dari kehidupan mereka supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita belajar dari kehidupan mereka supaya kita boleh melihat masa depan kita dengan melihat Tuhan yang terus hadir bersama-sama dalam kehidupan kita. Kita akan diingatkan lewat kehidupan bangsa Israel bahwa mereka mendengar janji Allah, tapi mereka tidak mempercayainya. Nah, bagaimana kita hidup dengan berpegang kepada janji Allah dan kita mempercayai bahwa janji pemeliharaan Tuhan itu adalah ya dan amin. Tuhan setia dan Dia selalu menepati janjinya. Nah, saudaraku, Allah mencukupi kebutuhan bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun. Untuk beberapa saat mereka akan puas dan gembira, tetapi kemudian kegalauan akan muncul lagi. Mereka selalu menatap tembok-tembok dalam tanda petik, tembok-tembok masalah mereka. Mereka selalu akan menjadi takut dan kehilangan iman. Kegalauan di dalam hati mereka begitu besar menutupi mata mereka sehingga mereka cenderung takut dan kehilangan iman percaya mereka. Saudara perhatikan ini, sebelum Musa mendaki ke gunung untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan, bangsa Israel baru saja mengalahkan bangsa Amalek. Semuanya baik-baik saja. Saudara, namun ketika Musa terlalu lama di atas gunung, orang-orang itu panik. Mereka galau, mereka takut. Mereka menoleh ke belakang dan mengingat bahwa mereka mestinya bisa percaya kepada Tuhan. Namun saudaraku, mereka bukannya mengingat pemeliharaan Tuhan, mengingat campur tangan Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan. Mereka justru memandang ke depan dan tidak melihat apa-apa kecuali kemungkinan masa depan tanpa Musa, masa depan tanpa pemimpin umat mereka. Saudara, bangsa Israel berusaha membuat Allah dalam tanda petik yang akan berjalan di depan mereka. Saudara kan, kalau saudara mau memperhatikan Keluaran pasal 32 itu, saudara akan menemukan bahwa Israel menunggu Musa tidak turun, menunggu Musa yang pergi mencari petunjuk dari Tuhan dan tidak turun dari gunung. Mereka lantas membuat Allah lain supaya mereka dipimpin oleh Allah itu yang mereka buat sendiri. Kepercayaan mereka telah tertutup oleh ketakutan masa depan. Padahal kepercayaan mereka itu dapat dikuatkan apabila mereka mau terus mengingat, mau terus memandang campur tangan Tuhan yang terjadi di masa lalu hidup mereka sampai dengan saat di mana mereka ada. Jika mereka terus mengingat pertolongan Tuhan di dalam pembebasan mereka dari Mesir dan mereka ada sebagaimana mereka ada karena pertolongan Tuhan, maka mestinya mereka punya pandangan yang lebih ke depan tertuju kepada Tuhan. Saudara, mirip dengan hal itu, rintangan-rintangan kita di dalam hidup sekarang ini tampaknya sangat besar. Kita perlu melihat Tuhan,
Kita perlu mengingat campur tangan Tuhan. Kita perlu mengingat pertolongan Tuhan dalam hidup hari-hari lalu kita. Dan meyakinkan kembali diri kita dengan mengingat apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Pandangan-pandangan kita untuk melihat kehidupan yang lalu ketika Tuhan memelihara kita, itu mestinya memberikan kepercayaan di dalam diri kita. Untuk terus bersandar, untuk terus bergantung, untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam masa depan hidup kita. Saudara, ketakutan selalu menghalangi iman percaya kita. Tetapi kepercayaan menumbuhkan rasa percaya diri untuk menatap masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tolong kita, saudaraku, untuk terus mengingat pertolongan, campur tangan, pemeliharaan yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Dan di titik ini, ketika kita mengingat semua pertolongan Tuhan itu, campur tangan Tuhan itu, kita punya pengharapan dengan masa depan kita. Karena Tuhan yang sama akan terus menjaga, memelihara, dan melindungi kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.